Shalom. Ya, pada hari ini Pak Adi melayani di gereja GKIN Anugerah, dan minggu yang lalu beliau sampaikan pada saya untuk melanjutkan pembahasan dari Galatia 5 ayat 22. Slide-nya coba. Galatia 5 ayat 22. Langsung di PowerPoint. Ya, Galatia 5 ayat 22. Dan kalau sudah ditemukan kita sama-sama membacanya. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai, sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Waktu Pak Adi kasih saya, Pak lanjutkan ya. Saya hari ini kebaikan, besok Pak Simon kesetiaan. Saya tuh mikir, gitu. Ini tema gampang-gampang abot ya. Ngomong setia itu gampang, ngelakoni ini gak gampang. Ya, itu. Saya tuh bertanya pada diri saya sendiri dulu, apakah saya ini sudah jadi orang yang setia atau belum? Pantes nggak ya saya menyampaikan firman ini gitu? Gitu. Karena satu hal yang kadang-kadang itu jangan sampai kita itu bisa ngomong tapi ra iso nglakoni. Ya. Jadi ya kita akan bersama-sama belajar tentang kebenaran firman ini, dan saya melihat bahwa kesetiaan itu enggak gampang. Karena apa? Kesetiaan itu harus didasari pada satu hal yang namanya kasih. Kalau kita nggak punya kasih, nggak mungkin kita itu bisa setia. Saya juga tidak janjian sama Aman Elvin ya, untuk kebetulan tadi dibacakan, jangan sampai kasih dan setia itu jauh dari kehidupan kita. Karena itu satu paket, kasih dan setia. Karena apa? Hal ini bukan satu hal yang terpisah. Satu contoh itu yang ada di dunia ini, kalau kita mencintai seseorang, gitu, kita bilang, kau mau nggak jadi pacarku? Dia akan tanya, ya lihat aja dulu lah nanti. Apakah kamu benar-benar mengasihi saya, mencintai saya? Dan buktikan dulu kesetiaanmu. Itu sudah umum ya. Yang sudah berkeluarga pasti sudah sudah ngalami fase itu ya. Tembak menembak itu ya. Dan tadi pagi waktu saya mandi di kamar mandi itu, Tuhan ingatkan saya pada satu ayat, yaitu yang tadi kesaksian Mbak April bilang, saya itu loh Kristen sendiri di lingkungan saya. Ya benar itu ya. Karena apa? Firman Tuhan katakan kita itu seperti domba yang diletakkan di tengah-tengah serigala. Bayangkan, serigala itu adalah satu lingkungan yang kadang-kadang membuat kita itu rasanya nek iso aja dik kono lah, ya, ngeri, ya kan? Dan saya mencoba memahami makna daripada Galatia 5 ayat 22, gitu. Jadi sejak pulang gereja kemarin saya bilang sama istri saya mau bikin satu persiapan ya, karena saya tahu ini bukan hal yang mudah untuk untuk dicerna, gitu. Karena apa? Kalau kita bicara tentang buah roh, ya, buah roh. Apa sih buah roh itu? Gitu. Kalau kita bicara buah roh didefinisikan gampang, kasih, sukacita, damai, sejahtera, gitu. Itu. Tetapi sebetulnya buah ini apa, gitu loh. Ya. Kita akan bersama-sama mempelajari ini, dan saya akan melakukan satu pembahasan dari Perjanjian Lama, ya. Next slide-nya. Ya, saya akan membahas ini dari Perjanjian Lama melalui 10 hukum Taurat, ya.
Di sini kita baca bersama-sama ada Aseret Hadiberot, ya, 10 hukum Taurat. Nah, kata kesetiaan ini berasal dari bahasa Ibrani yang bernama neemanut, ya, neemanut, dan dikatakan di situ sebagai perintah kedua dari hukum Taurat. Saya saat mempelajari ini, merenungkan ini, saya itu bingung. Jujur saya bingung. Gitu. Perintah kedua, ya kan? Perintah kedua itu bunyinya jangan membuat berhala, ya kan? Nah, saya coba merenungkan ini berhari-hari, gitu. Dan akhirnya saya mempelajari bahwa ada satu cara yang ingin Tuhan sampaikan melalui Galatia 5 ayat 22 ini, di mana Allah ingin menyingkapkan, menyatakan dirinya melalui buah roh yang dihasilkan dari orang percaya. Jadi kalau kita sebagai orang percaya, cuman kita percaya kepada Kristus dan kita yakin bahwa kita mati akan mendapatkan keselamatan, itu keliru. Kenapa? Untuk percaya kepada Kristus itu harus menjalani beberapa hal. Ya. Untuk itulah orang-orang Kristen dikatakan bahwa kehidupan kita itu bukan hidup lagi yang merdeka, yang semau-mau gue. Tetapi hidup orang Kristen adalah hidup yang disalibkan. Kenapa? Selain kita percaya pada Kristus secara vertikal, salib itu juga ada garis horizontalnya, di mana kita tidak hanya kenceng pokoknya aku doa tok kepada Yesus, baca Alkitab, aku doa melakukan firman apa yang dikatakan jangan mencuri, aku enggak mencuri, jangan berbohong, aku enggak berbohong, enggak cukup itu. Gitu. Karena kehidupan kita sebagai orang Kristen juga harus bisa juga menjadi berkat secara horizontal. Sehingga itulah yang ingin Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Pada saat Kristus itu hadir dalam kehidupan kita, maka kita harus menghasilkan buah-buah itu. Nah, buah-buah itu sebetulnya adalah pribadi Kristus yang ingin dinyatakan melalui kehidupan kita, agar itu juga kita bagikan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Karena apa? Kalau buah itu kita simpan sendiri, bayangkan kita beli buah kita simpan, gitu, itu, maka buah ini lama-lama busuk, ya kan? Jadi buah itu kita miliki bukan untuk kita simpan, tetapi buah ini untuk kita makan dan kita bagikan juga kepada orang lain, gitu. Sehingga pada saat orang lain melihat, merasakan buah roh itu, mereka juga menginginkannya dan tanya, ini buah apa? Namanya apa? Kok rasanya enak? Ya kan? Menarik. Carinya di mana? Sering kalau orang bisnis, ya. Orang bisnis tokonya rame, orang tanya, dukunmu itu di ndi? Dukunmu sopo? Ya gitu ya Mbak ya. Anak Tuhan selalu jawab, dukun saya cuman Yesus. Orang bingung, Yesus itu sopo? Itu satu contoh, ya. Itu satu contoh. Nah, buah itu dihasilkan, next. Buah itu adalah hasil eksternal dari suatu hubungan internal. Ya. Buah itu adalah hasil eksternal dari suatu hubungan internal. Jadi kehidupan orang Kristen itu ibarat satu pernikahan. Orang Kristen melakukan suatu pernikahan, buat firman Tuhan mengatakan bahwa Kristus itu adalah mempelai pria, kita sebagai mempelai wanita. Maka hubungan kita selaku pria dan wanita itu akan menghasilkan buah, menghasilkan anak, dan itu yang disebut dengan hasil eksternal dari hubungan internal antara pria dan wanita, dan hasilnya adalah buah Roh Kudus dalam kehidupan kita.
Jadi harusnya orang yang hidup di dalam Tuhan, hidup yang memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan, itu ibarat suami dan istri yang pada waktu mereka itu melakukan suatu hubungan internal, dikaruniai anak, dan anak itu adalah buahnya. Dan otomatis kehadiran anak, siapa sih yang berkeluarga tidak menginginkan anak? Adakah orang yang punya anak kemudian merasa sedih, merasakan terbebani? Karena apa? Kehadiran anak dalam satu rumah tangga otomatis akan mendapatkan sukacita, mendatangkan kebahagiaan, mendatangkan hal-hal yang mungkin selama ini tidak pernah kita rasakan di dalam kehidupan kita. Itu adalah contoh daripada buah roh. Jadi buah itu sebetulnya adalah kemasan yang mengundang orang untuk ingin tahu dan mengenal Allah yang kita wakili. Itulah sebabnya orang-orang percaya itu sebenarnya adalah duta-duta Kristus. Ya kan? Jadi buah itu adalah kemasan yang membawa orang lain tertarik ingin tahu. Gitu. Jadi buah itu nampak, kalau kita umpamakan adalah nampaknya seperti pohon langka dan unik yang ada di tengah-tengah kebun kita. Gitu. Sehingga pada waktu pohon itu berbuah, orang lewat, buah apa itu ya? Kok aku enggak pernah lihat gitu. Padahal buah ini tahu, ini buah apa? Ya kan? Nah, hal inilah contoh perumpamaan daripada buah roh itu. Jadi buah roh ini akan membuat orang tertarik, orang berminat, dan buah roh ini akan berseru kepada dunia. Dia menunjukkan satu pesonanya yang luar biasa. Ya, dan buah roh ini akan menjawab kebutuhan setiap orang yang menginginkannya. Buah roh ini akan menarik orang untuk datang kepada Tuhan, memberikan jawaban bagi mereka yang kelaparan, memberikan solusi bagi mereka yang menghadapi berbagai macam permasalahan. Dan buah-buah roh ini akan memberikan kesegaran-kesegaran di dalam hidup mereka dan kesegaran yang berbeda. Seakan-akan buah roh ini berseru, di sini ada makanan dan kesegaran. Mari datang dan carilah jawaban atas jalan keluar, atas kelelahan dan keputusasaanmu. Ayo datang dan mengalami perjumpaan dengan Allah. Itu secara umum gambaran daripada buah-buah roh. Kembali ke topik kita adalah kesetiaan. Apa itu kesetiaan? Kesetiaan di dalam bahasa Ibrani dikatakan neemanut, atau di dalam bahasa Yunaninya adalah pistis. Kalau kita melihat di dalam bahasa Indonesia, kita mendefinisikan kata kesetiaan ini sangat sulit, karena kita tahu ya setia itu ya pokoknya setia. Gati itu bahasa Jawa nih. Gati itu apa? Gati itu memberikan perhatian yang cukup. Itu cukup. Tapi kesetiaan di sini tidak cuma berarti itu. Gitu. Pistis di dalam bahasa Yunani itu adalah kesetiaan yang diartikan sebagai pribadi yang dapat dipercaya, yang dapat diandalkan, dan punya integritas tinggi. Itu pistis. Tetapi kata neemanut di dalam bahasa aslinya itu memiliki dua makna. Next. Makna yang pertama adalah loyalty, dan makna yang kedua adalah faithful. Kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia semua adalah kesetiaan. Kesetiaan kepada sesama adalah sesuatu keterikatan atau hubungan khusus, atau kesetiaan kepada negara, kepada organisasi, atau karena adanya sumpah setia. Jadi biasanya seorang pegawai negeri atau seorang yang masuk di dalam suatu perkumpulan tertentu, mereka akan disumpah. Mereka disumpah supaya apa? Mereka melakukan tugasnya dengan benar dan mereka setia melakukan tugas dan tanggung jawabnya. Itu yang dituntut adalah loyalitasnya, loyalty-nya. Nah, loyalitas ini
bisa bersifat positif, ada yang bersifat negatif. Contoh, pada saat seorang anak hidup di dalam suatu pergaulan yang salah, maka dia akan menemukan satu kelompok, dan di mana kelompok ini adalah kelompok yang membuat dia merasa cocok di situ, dan karena dia sudah terikat dengan kelompok ini mengajar dia untuk hal-hal yang negatif. Wah, kita butuh dana, gitu. Kamu di sini itu bisa setia nggak? Bisa loyal nggak? Tunjukkan kesetiaanmu. Gitu. Coba kamu ambil barang orang itu. Itu juga kesetiaan, loyalitas. Tetapi loyalitas dalam hal yang negatif. Juga kadang-kadang terjadi juga kalau di negara ini atau di dalam suatu lembaga, kadang-kadang kita lihat ada loyalitas yang berjemaah. Melakukan suatu korupsi bersama-sama, itu juga loyalitas. Jadi loyalitas ini tidak akan terjadi apabila tidak ada kaitan dengan pihak lain, tidak ada keterikatan dengan pihak lain, maka tidak mungkin terjadi satu loyalitas. Nah, loyalitas bisa juga bersifat positif. Apa dilakukan untuk hal-hal yang benar. Orang bersedia mati untuk membela negara, itu loyalitas. Orang bersedia melakukan apa saja, biasanya orang tua, demi anak-anaknya berhasil, itu loyalitas. Kata yang satu lagi artinya adalah faithful. Dari kata dasar faith, itu iman. Dan makna yang kedua adalah yang dapat dipercaya atau diandalkan. Galatia 5 ayat 22, kesetiaan ini bersifat faithful. Yang bersifat begitu eksklusif, teguh akan kebenaran firman Tuhan yang dinyatakan di dalam dan dibuktikan secara lahiriah. Jadi secara iman dia yakin bahwa Allah yang aku sembah adalah Allah yang luar biasa. Aku tidak bisa hidup sendiri tanpa Allah. Untuk itulah aku melakukan segala yang terbaik untuk Allah dan aku melakukan firman-Nya. Dan aku menjabarkan dalam kehidupanku untuk sesamaku manusia. Sehingga Ibrani 11 ayat 11 mengatakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang diharapkan, bukti dari segala sesuatu yang tidak terlihat. Jadi dia percaya akan firman Tuhan, karena firman Tuhan itu adalah Allah, maka dia melakukan sesuatu walaupun dia tidak ngerti apa yang dia kerjakan, tetapi dia lakukan juga. Jadi kesetiaan ini di dalam bahasa Inggris faithful itu adalah ketulusan yang tak tergoyahkan dalam hubungan tertentu, dalam iman atau usaha lainnya. Seorang yang setia itu mengikat dirinya pada sumpah dan komitmennya, dan apapun yang terjadi dia tidak akan pernah melanggar aturan atau hukum yang ada. Itu setia. Tidak peduli aku dihujat orang, tidak peduli aku dimusuhi orang, apapun yang terjadi, Yesus tetap satu-satunya dalam hidupku. Itu faithful. Nah, kesetiaan ini saya akan kembali kepada tema utama yang saya akan ambil di dalam Keluaran 20 ayat 3 sampai 6. Keluaran 20 ayat 3 sampai 6. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Ini adalah hukum pertama, hukum Taurat. Ya, jangan ada Allah lain di hadapanku. Jangan ada padamu
Allah lain di hadapanku, itu firman Tuhan jelas. Hukum Taurat yang pertama dalam bahasa Ibrani berbunyi Lo yie leka Elohim Esheirim al Panai, yang artinya tiada bagimu sesembahan lain atau dewa-dewa atau Tuhan-Tuhan lain. Jadi Allah tidak menghendaki ada yang lain, gitu. Dan perintah ini jelas bahwa Tuhan memerintahkan kita harus memusatkan segala perhatian kita hanya pada satu-satunya Allah yang benar dan hidup. Kata Elohim Esheirim harus dipahami bahwa tidak ada dewa-dewa atau Allah-Allah lain, bahkan dewa dari bangsa-bangsa lain selain daripada Allah Israel, karena Allah adalah pribadi yang abadi dan ada di mana-mana. Jadi mata Tuhan melihat, ya, dimanapun kita bersembunyi, apapun yang kita kerjakan orang lain bisa tidak tahu, tapi ingat bahwa Allah melihat. Al-Panai secara harafiah dikatakan di hadapan wajahku, wajah Allah, dan dimaknai selamanya Allah tahu karena dia ada di mana-mana untuk selama-lamanya. Jadi ini nggak main-main, ya, gitu. Kita mungkin melakukan sesuatu, mungkin keluarga kita nggak tahu, istri kita sudah tahu, suami kita nggak tahu, tetapi selama kita itu percaya bahwa ada Tuhan yang akan melihat kita, maka tidak mungkin kita akan melakukan hal yang aneh-aneh itu, gitu. Berikutnya, jangan membuat berhala. Orang setia itu tidak mungkin berkhianat, ya. Ulangan 20 ayat 4. Jangan membuat bagimu patung menyerupai apapun yang di langit atau di bumi. Gitu. Ya. Jangan membuat bagimu patung apapun yang menyerupai apa? Yang di langit maupun di bumi. Nah, coba ditampilkan bahasa aslinya itu. Ya. Dikatakan di situ, lota aseleka vesel, ya, jangan membuat patung atau gambar pahatan untuk dirimu sendiri. Kata vesel ini sering diartikan adalah gambar pahatan atau apa saja yang bentuknya adalah 3 dimensi. Tidak peduli apapun itu dan tidak peduli apapun bentaknya, tapi apa yang didewakan, apa yang dipuja-puja, apa yang dijadikan favoritnya sehingga itu menjadi Tuhan di dalam kehidupannya. Apa itu? Banyak, ya, sekarang ini, ya. Bentuk 3 dimensi itu ada HP kita, ada hobi kita, hal-hal yang mengikat diri kita sehingga kita asik menjadikan itu menjadi keasikan kita, menjadi kesenangan kita. Kalau di dalam firman Tuhan banyak, itu ada contoh patung Firaun yang harus sembah dan sebagainya. Tetapi firman Tuhan kembali ingatkan kita. Coba ditampilkan bahasa Yunaninya itu. Di dalam bahasa Yunaninya ada tadi lota aseleka vesel veoko temuna. Kata temuna ini diartikan kesamaan, gitu. Temuna ini dikaitkan dengan gagasan atau suatu bentuk atau pola, gitu, yang merujuk pada satu unsur yang bersifat dipuja-puja sehingga menjadi sesuatu yang bentuknya ilahi atau okultisme. Nah,
kita lihat hari-hari ini tren, ya, sejak beberapa bulan yang lalu, mulai dari masa COVID itu muncul fenomena. Kalau kita sering melihat berita-berita, ada artis-artis itu lagi koleksi boneka-boneka, ya. Boneka-boneka itu dikasih pakaian, diminumin susu, dimandikan, seakan-akan seperti anaknya sendiri. Beberapa orang menyebut itu sebagai boneka arwah. Penciptanya ada yang mengatakan memang ada yang dikasih arwah dan ada yang tidak. Hal ini sebenarnya bukan hal baru, karena di Alkitab itu ada, ya kan? Di Alkitab itu ada. Jadi kalau kita mau membaca kisah di dalam Kejadian Lama, itu Rachel itu juga mencuri boneka arwah dari ayahnya, dan sehingga terjadi bencana, ya. Jadi hal semacam ini, apa yang terjadi di dunia ini sebenarnya bukan hal baru. Karena apa? Semua itu sudah ditulis di dalam Alkitab. Dan hati-hati, bukan hanya boneka-boneka saja hari-hari ini. Banyak hal yang begitu jahat yang menguasai kehidupan kita. Gitu. Nah, banyak sekali hal-hal semacam ini. Gitu. Bentuk-bentuk ini bisa berupa pendewaan terhadap matahari, bulan, bintang. Bahkan juga kita percaya kalau kita memegang benda tertentu, nggak tahu betul itu jimat atau tidak, gitu. Itu adalah hal-hal yang mendukakan Tuhan, gitu. Kadang-kadang juga melihat dengan posisi atau geografis itu juga salah. Wah, kalau kita berdoa itu harus menghadap ke sana. Kalau kita itu kalau kita ada duit, kita bikin lagi peneguhan nikah lagi ada di Israel. Itu adalah hal-hal yang disebut dengan menduakan Tuhan di dalam posisi dan geografis yang tidak benar di mata Tuhan, ya kan? Kemudian ada ritual sihir, animisme, dan segala bentuk yang sifatnya demonolatry, penyembahan kepada setan. Ulangan 32 ayat 17 dikatakan, mereka mempersembahkan korban kepada roh-roh jahat yang bukan Allah, tetapi Allah yang tidak mereka kenal, Allah baru yang belum lama timbul, yang kepadanya nenek moyangmu tidak gentar. Nenek moyang orang percaya, ada Abraham, adalah tokoh bapak beriman. Itu aja nggak percaya dengan hal-hal kayak gitu. Orang tua mereka penyembah berhala, tetapi dia tinggalkan semuanya dan lebih memilih ikut kepada Tuhan. Itu satu contoh. Banyak orang mengenal pergi kemana untuk mencari sesuatu pada Allah yang mereka tidak kenal. Itu adalah hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Larangan menyembah berhala ini dibahas di dalam Keluaran 20 ayat 5 dan 6. Kita akan lihat bersama-sama. Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dan antara segala bangsa-bangsa, sebab Akulah yang empunya seluruh bumi. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kukatakan kepada orang Israel. Pada saat kita setia kepada Allah satu-satunya, Allah yang kaya, Allah yang memiliki bumi, Allah sumber berkat itu, maka percaya hidupmu akan berkelimpahan. Nggak usah cari yang aneh-aneh, nggak usah percaya apa kata orang, gitu. Oh, hati-hati nanti kalau misalnya anak kecil itu bisa itu kasih gelingan bawang, gitu. Ada macam-macam lah ya. Oh, sebar garam, sebar merica dan sebagainya. Nah, itu hal yang aneh-aneh. Jadi firman Tuhan ingatkan kita, kalau kita mendengarkan firman Tuhan dan berpegang kepada perjanjiannya,
maka Tuhan setia akan janji-janjinya. Penyembahan berhala itu meliputi 5 hal, yaitu pertama sujud di hadapannya. Tidak tahu doa, tidak tahu enggak, pokoknya sujud ya. Itu nggak ngerti karpe sebetulnya itu ya. Itu karena apa? Kita memiliki bisa bersifat ritual, bisa karena kita hormat. Yaitu di kuburan orang tua aku kan nggak doa, aku cuma nundukkan kepala saja karena aku itu menghormati sebagai orang tua, tapi itu kuburan. Ya. Membawa atau menawarkan korban. Gitu. Makan di depan berhala. Apalagi kalau makanan itu sudah dipersembahkan atau bagian daripada ritual. Minum di depan berhala. Bisa berupa minuman yang sudah dipersembahkan atau juga mungkin dari yang dalam tanda kutip orang pinter itu, kita dibawa air, itu kita percaya, atau kita mungkin pergi ke negara sana untuk bawa air yang namanya air itu sakti itu ya. Nah, hal-hal itu juga dilarang melakukan aktivitas apapun yang bersifat atau menyerupai perilaku-perilaku di atas. Karena ayat ini sangat berhubungan erat dengan yang namanya Allah Elohim, yaitu Allah sebagai hakim. Dan Allah Adonai yang di Alkitab disingkat dengan Yod-He-Vav-He itu, YHVH, gitu, yang mencerminkan sifat belas kasihan Allah akan hidup kita. Jadi Allah itu adalah hakim yang tidak bisa kompromi dengan dosa. Tetapi sebetulnya dia bukan hakim yang begitu kejam, yang pada saat hukuman itu dijatuhkan itu final. Tidak. Pada waktu Adam dan Hawa itu diusir dari Taman Eden, itu adalah keputusan Tuhan. Bukan karena Adam dan Hawa di Taman Eden itu melanggar makan buah, itu menjadi jatuh dalam dosa, bukan. Adam dan Hawa itu jatuh di dalam dosa karena dia mendengar suara iblis bahwa kalau kamu makan buah itu kamu akan menjadi seperti Tuhan. Itulah yang diinginkan manusia-manusia pada hari ini. Kalau aku pergi ke sana, aku bisa dapatkan ini. Kalau aku pergi ke situ, aku bisa ikut. Sehingga dia tidak lagi mempercayai akan kuasa Tuhan dalam kehidupannya dan dia mencari jalan terobosan untuk bisa berbuat lebih dari apa yang dia bisa kerjakan. Itu dosa. Allah berkali-kali dalam firman Tuhan menyebut dirinya sebagai Allah Elkana, Allah yang cemburu. Hal ini diungkapkan beberapa kali dalam Alkitab. Saya ambilkan contoh beberapa saja. Di dalam Keluaran 34 ayat 14 dikatakan, sebab janganlah engkau sujud menyembah kepada Allah lain, karena Tuhan yang namanya cemburuan adalah Allah yang cemburu. Contoh lain di dalam Ulangan 4 ayat 24 dikatakan, sebab Tuhan Allahmu adalah api yang menghanguskan, Allah yang cemburu. Ada banyak hal pembahasan akan hal ini. Karena apa? Allah sebagai kekasih jiwaku itu tidak ingin diduakan. Kalau manusia saja tidak ingin diduakan, apalagi Tuhan. Ya. Itu. Hingga hal ini Tuhan mengingatkan kita terus akan perjanjian pernikahan antara Israel dengan Tuhan, antara umatnya dengan Tuhan. Umat Tuhan melakukan persembahan berhala adalah pasangan yang melakukan perzinahan. Jadi bukan cuma selingkuh, tetapi juga perzinahan. Ya. Kalau sudah perzinahan ini biasanya kalau pasangan tahu pasangannya berzina, sudah wegah ya, gitu. Hambar hubungannya. Itu. Dan dikatakan bahwa karena ini bersifat apa? Perzinahan rohani. Tuhan menjaga kita dengan penuh kasih mesra, dengan begitu erat, seperti seorang suami yang begitu setia dan bergairah kepada istrinya yang tercinta.
Itulah yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Tuhan sangat berkomitmen terhadap hubungannya dengan kita. Masalahnya apakah kita sekarang mendasarkan diri pada hasrat kita kepada Tuhan, kasih sayang kita kepada Tuhan, dan kepentingan-kepentingan lain yang mendatangkan manfaat bagi diri kita sendiri. Apa sebaliknya kita juga menyatakan kasih kita sepenuhnya kepada Tuhan atas dasar bahwa kita akan mendapatkan sesuatu saja. Dalam Keluaran 20 ayat 5 dikatakan, dengan sujud dan menyembah kepadanya dan beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalas kesalahan bapak kepada anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan empat dari orang yang membenci aku. Perhatikan, pada saat kita menduakan Tuhan, maka Tuhan menganggap itu adalah suatu perzinahan. Pada saat kita melakukan hal itu, Tuhan membenci kita. Pada saat Tuhan membenci kita, maka Tuhan akan membalas kesalahan kita kepada anak cucu kita pada generasi, pada turunan yang ketiga dan keempat. Ini bukan masalah yang enteng ya. Mungkin selama ini kita nggak paham dengan ini. Tadi pagi saya diskusi dengan Pak Adi membicarakan hal ini, karena hari Jumat ini naskah ini sudah saya kirim Pak Adi untuk kita diskusikan. Kemarin saya update, setelah saya pelajari kembali, saya update, saya kirimkan kembali ke Pak Adi. Tadi pagi saya bicara dengan Pak Adi, ternyata memang saya confirm dengan Pak Adi untuk hal ini. Gitu. Jadi dampaknya ini sangat luas. Jadi kita nggak melihat bahwa kesalahan kita ya sudah titik, nanti kita yang tanggung. Enggak. Karena apa? Tuhan mengingatkan kita bahwa Tuhan ini selama adalah Tuhan yang panjang sabar kepada kita. Tuhan tidak segera menghukum kita pada waktu kita melakukan kesalahan. Apa sih yang dihadapkan Tuhan? Tuhan itu memberi kesempatan kepada kita untuk kita sadar akan kesalahan kita. Tuhan memberikan kesempatan kita untuk bertobat. Kalau kamu nggak bisa bertobat dan nggak sadar, mungkin pada usiamu yang semakin tua kamu menjadi lebih bijak. Tuhan menunggu sampai generasi kedua. Belum lagi kamu menjadi matang dan dewasa dan sadar akan kesalahanmu. Tuhan memberikan waktu sampai generasi ketiga, bahkan sampai generasi keempat. Dan ternyata bukan hal yang main-main. Jadi penghakiman Allah adalah satu penghakiman yang sebetulnya menghakimi dengan kasih. Saya membaca tentang sebuah buku tentang hukum perzinahan yang berlaku di negara Israel pada zaman itu, dan menyebutkan bahwa kasih Allah itu teguh atas orang yang mengasihi Dia, dan kasihnya tidak kurang dari 500 kali lebih besar dari pembalasan atas orang yang tidak beriman. Jadi kalau orang tidak beriman itu dihukum, hukumannya 1 kali, sebaliknya Tuhan itu akan memberikan kasihnya, berkatnya 500 kali lebih besar kepada orang-orang yang mencintai Dia. Sampai dikatakan kembali kepada kembali kepada firman Tuhan, dikatakan kata afilim di dalam ayat yang kita kutip di atas tadi berbahasa Ibrani itu adalah angka yang jamak atau ganda. Dalam bilangan Ibrani itu menunjukkan 2000 generasi. Jadi jika Tuhan menghukum generasi keempat karena dosa, kasihnya meluas setidaknya 500 kali lebih banyak kepada mereka yang berjalan dalam kasih setianya. Hitungannya rumit ya. Jadi di dalam bangsa Yahudi ini segala sesuatu itu punya hitungan-hitungan ya. Dan kalau kita bisa mempelajari banyak hal ini, wah luar biasa firman Tuhan itu. Tetapi bagaimana kita bisa menunjukkan kasih setia kepada Tuhan? Waktu beberapa minggu yang lalu Pak Adi berkhotbah tentang kemurahan, saya bilang sama Pak Adi,
Kemurahan itu wangil loh Pak Adi, karena itu kasih karunia. Nggak semua orang bisa punya kemurahan, betul itu Pak. Jadi kalau kita bisa punya kemurahan itu luar biasa, gitu. Apalagi sekarang punya kasih dan setia, gitu. Alkitab mengajarkan kepada kita, caranya adalah cara berpegang dan memelihara perintah-perintahnya. 1 Yohanes 5 ayat 2 dan 4 dikatakan, inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Sebab inilah kasih Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya tidak berat, sebab semua itu lahir dari Allah, mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Iman kita adalah senjata yang mengalahkan dunia. Ya, amin. Yohanes 14 ayat 21 dikatakan, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku, dan barang siapa mengasihi aku, dia akan dikasihi oleh Bapa, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Jadi orang yang mengasihi dia, mengasihi Allah, Yesus pun mengasihi kita. Ya. Jadi, apa kesimpulan daripada firman Tuhan pada hari ini? Pesan Tuhan hari ini menuntut kita untuk memiliki tanggung jawab dan kesetiaan kita kepada Tuhan sebagai pencipta atas realitas yang ada. Agama atau keyakinan kaum awam seringkali menganggap bahwa ada makhluk yang jauh lebih besar, lebih hebat di luar kita, yang bisa menjadi perantara-perantara kita, yang membantu manusia untuk menciptakan satu hubungan dengan pencipta. Nah, ini yang seringkali keliru. Gitu. Jadi kadang-kadang itu kita pergi ke sana, enggak, aku di sana itu ziarah, oh enggak, dia itu orang suci. Orang suci. Sehingga kita berdoa kepada dia agar dia mintakan kepada Tuhan. Gitu. Nah, ini yang kembali kalau kita lihat review kembali apa yang di atas, ini semua adalah hal-hal yang salah. Gitu. Karena apa? Keluaran 20 ayat 3 tadi sudah mengatakan dengan jelas, jangan ada padamu dewa atau ilah lain di hadapanku, karena hanya Tuhan yang memegang seluruh otoritas di surga dan di bumi, dan kita masing-masing bertanggung jawab langsung kepadanya. Saat kita datang kepadanya, kita tidak boleh lagi memakai perantara lain, baik itu kepada malaikat atau kepada orang-orang yang dianggap kudus, tetapi harus datang langsung kepada Tuhan dalam ucapan syukur, doa dan permohonan-permohonan kita. Ibrani 4 ayat 14 sampai 16 katakan, karena kita sekarang mempunyai imam besar agung. Kita sekarang ini punya imam besar agung. Kalau saya minta doa pada Pak Adi, boleh? Boleh. Tetapi ingat, kita bisa berdoa sendiri karena kita punya imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus, anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuannya sebagai imam besar yang kita punya, bukan imam besar yang tidak dalam turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Dia pernah menjadi manusia, dia pernah sengsara, dia pernah menderita, segala kelemahan kita dia tahu persis. Gitu. Sebaliknya sama dengan kita yang telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri takhta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Jadi kalau kita ada dalam masalah apapun, percayalah bahwa pertolonganku datang dari Tuhan. Pertanyaan kita sekarang berkata, kenapa kita harus setia? Itu yang pasti menjadi pertanyaan kita. Kenapa kita harus setia? Aku selama ini yang penting percaya Kristus kan cukup. Enggak cukup. 1 Korintus 1 ayat 9 katakan, Allah yang memanggil kamu dalam persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus, Tuhan kita adalah setia. Yesus sendiri setia dan rela menyerahkan nyawanya bagi kita. Kita ini orang-orang yang berhutang nyawa kepada Kristus. Itulah alasan kenapa kita setia. Orang yang setia itu ada rewardnya, ada upahnya. Saya mencatat 3 hal. Bahwa kesetiaan itu adalah telah diberikan oleh
Kristus Yesus. Kesetiaan itu membawa kita untuk menerima kepercayaan, tanggung jawab, dan berkat yang lebih besar. Firman Tuhan ingatkan kepada kita, kalau kita itu setia dalam melakukan perkara-perkara kecil, Tuhan akan mempercayakan perkara yang lebih besar. Jadi apapun yang kita kerjakan, baik dalam pekerjaan dunia dan sebagainya, kalau kita itu setia, maka pimpinan kita akan mempercayai kita dengan tanggung jawab yang lebih besar. Begitu juga Tuhan kita. Kesetiaan itu akan membuat kita menerima mahkota kehidupan. Dan marilah kita pada saat ini bersama-sama kita tundukkan kepala, kita merenungkan kembali sejauh mana kita sering menyanyikan kasih Allahku sungguh telah terbukti, sehingga Dia rela memberikan anaknya bagi kita. Apakah kita layak berada di hadapannya? Apakah di dalam kehidupan kita pernah melakukan hal-hal yang disebutkan di atas tadi? Ada banyak berhala-berhala dalam kehidupan kita. Ada berapa banyak mungkin hal yang kita kerjakan dalam kehidupan kita tidak sadari. Tapi firman Tuhan pada hari ini mengingatkan kepada kita, oh ternyata aku selama ini salah. Mari kita bersama-sama hari ini ambil waktu sejenak, datang di hadirat Tuhan. Allah menunggu engkau. Allah tidak segera menghakimi engkau. Allah memberikan waktu untuk engkau bersadar dan bertobat. Jangan biarkan generasi-generasi di bawah kita juga mengalami dosa, mengalami kutuk dari apa yang seharusnya tidak mereka tanggung karena kesalahan kita. Ambil waktu untuk berdoa. Kita berdoa minta pengampunan Tuhan, agar kasih setia Allah yang sudah diberikan kepada kita bisa menjadi respon dari kehidupan kita mengasihi Tuhan kembali, karena kita adalah orang-orang yang berhutang nyawa kepada Tuhan.